Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman kita sekarang masuk ke bab bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar atau algebraic form. What is algebraic form? Is a form of mathematics which in its presentation contains letters to represent unknown number, yang artinya bentuk aljabar itu adalah form of mathematics, yaitu bentuk matematika which in its presentation di mana untuk penyajiannya contains berisi letters, huruf to represent unknown numbers untuk mewakili bilangan-bilangan yang belum diketahui. Nah, di sini kita akan kenal yang namanya variabel. Variabel sendiri apa? Variabel in algebra a symbol standing in for unknown numerical value in an equation, yaitu variabel dalam aljabar adalah simbol yang menggantikan for unknown numerical value yang untuk menggantikan nilai bilangan yang belum diketahui in an equation dalam suatu persamaan. Di sini juga ada variable is any letter or symbol that change its value. Variable juga adalah huruf atau simbol yang dapat merubah nilai. Variable are usually denoted by lowercase letters, yang artinya variabel itu biasanya digunakan atau dilambangkan dengan huruf kecil gitu. Example kayak gini A, B, C, D, Z gitu. In algebra ada juga yang namanya konstanta atau konstan. Di sini a constant is a number on its own yang berdiri sendiri. Example in x plus 5 equals 9. Di sini ada 5 dan 9-nya itu sebagai konstan dan x-nya itu sebagai variabel. Di sini juga kita punya contoh lainnya itu x plus 4. X-nya itu sebagai variabel dan 4-nya itu sebagai konstanta. Nah, di sini ada contoh lain yaitu 4xy plus 7. Di sini ada variabelnya, yaitu variabelnya terdiri dari x dan y, dan konstantanya yaitu 7 gitu. Nah, di sini juga kita akan kenal yang namanya koefisien. Apa sih itu koefisien? A coefficient is a number multiplied by a variable. Koefisien adalah nomor atau angka yang dikalikan dengan sebuah variabel gitu. Jadi misal itu kita punya 5x. Nah, sebenarnya 5x itu hasil dari 5 dikali dengan x, jadinya 5x. Nah, si ini tuh namanya koefisien gitu. Contoh lain misal kita punya 2xy. Nah, 2xy itu terdiri dari 2 nih dikalikan gitu, multiplied itu dikalikan 2 dikali x dikali y by a variable. Variabelnya di sini kita punya x dan y, jadi hasilnya yaitu 2xy gitu. Jadi ini tuh koefisiennya adalah yang ini, jadi dinamakan koefisien. Nah, di sini koefisien pada bentuk aljabar adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar gitu. Di sini kita punya contoh yaitu 5x plus 3. Koefisiennya yang mana? Koefisiennya itu yang ini, yaitu 5. Variabelnya yang mana? Yang ini, yaitu x, dan konstantanya itu yang ini, yaitu 3 atau positif 3 gitu. Nah, di sini kita punya bentuk aljabar lain yaitu 5z plus x plus 7, di mana koefisiennya itu ada 2 di sini, yaitu 3 dan 5. Ini variabelnya yang mana? Yang z dan x ini.
dan konstantanya yaitu 7. Nah, misal kita punya bentuk aljabar seperti ini dan yang ditanya adalah berapa koefisien dari X, Y, yaitu di sini koefisien dari X, Y itu adalah yang ini dong. Berarti jawabannya adalah 7. Misal kalau ada yang nanya lagi, koefisien dari X kuadrat Y, maka jawabannya adalah 5 gitu. Di sini kita punya contoh lagi, koefisien dari A kuadrat B dari bentuk aljabar 3AB kuadrat plus 6A kuadrat B min 6B kuadrat C. Nah, di sini yang A kuadrat B itu yang ini, maka koefisiennya adalah 6 gitu. Nah, di sini juga kita kenal yang namanya suku. Suku sendiri adalah variabel beserta koefisien atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Di sini example, kita punya bentuk aljabar yaitu 2x kuadrat plus 2xy plus 2y min 3x min 6y kuadrat plus 9. Di sini suku adalah variabel. Variabel ini berarti ada variabelnya, berarti yaitu benar. Ini adalah di sini yaitu terdiri dari variabel, betul. Terus di sini beserta koefisien atau konstanta. Nih, di sini kita punya konstanta, kita punya koefisien, berarti betul gitu, ada sukunya. Nah, di sini berarti kita berapa punya? Di sini kita punya berapa suku nih? Berarti yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini kita punya 6 suku. Dan berapa variabel? Yaitu kita di sini punya X dan kita punya Y. Yaitu berarti ada 2 variabel, yaitu X dan Y. Misal kalau kita di sini tiba-tiba ada ditambah 3Z, maka sukunya kita berubah jadi 7 suku dan variabelnya juga berubah jadi 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z gitu. Misal, dan di sini ada konstanta, yaitu ada satu konstanta di sini yaitu 9 gitu. Nah, di sini ada juga jenis-jenis bentuk aljabar dan sukunya. Ini cuma buat informasi aja gitu. Di sini ada yang namanya monomial atau suku satu atau suku tunggal. Di sini juga ada binomial yaitu suku 2, ada trinomial yaitu suku 3. Example dari monomial yaitu 5x, 5p kuadrat dan negatif 8xy. Apa sih monomial itu? Yaitu monomial is a algebraic expression that contain only one term. One term itu berarti hanya berisi satu suku. Ini satu suku. Atau dalam bahasa Indonesianya yaitu bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, di sini kita juga punya yang namanya binomial. Binomial suku 2 itu contohnya 5m plus 2. Ada juga contoh lain 2a kuadrat plus 3 dan contoh lainnya itu 2x plus 4y. Binomial sendiri definisinya itu adalah algebraic expression that contain two term. Berarti terdiri dari 2 suku. Nih 2 suku nih. 1, 2, 1, 2, 1, 2 gitu. Atau dalam bahasa Indonesianya yaitu bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih. Nih, di sini ada satu operasi. Nih, lihat kan? No, di sini ada satu operasi gitu. Nah, di sini ada juga trinomial. Example, 6a plus 4b min 2c. X kuadrat plus 2x min 8. 2x plus 5y min 3xy. Definisinya sendiri yaitu trinomial is a algebraic expression that contain only 3 term. Ini nggak pakai only. That contain 3 term gitu. Jadi,
ekspresi aljabar yang berisi dari 3 suku. Nih 3 suku, 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau dalam bahasa Indonesianya yaitu bentuk aljabar yang dihubungkan oleh 2 operasi jumlah atau selisih. Nih di sini. Jumlah selisih, jumlah selisih, jumlah selisih. Atau jumlah-jumlah juga bisa, misal 2x plus 5y plus 3xy, itu juga bisa, itu namanya trinomial gitu. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke contoh soal, oke?